Tuhan tetap menuntun Bapak Ibu dan saya, bahkan Gereja Protestan Maluku, di dalam mengarungi pergumulan memberitakan Injil di dalam kehidupan setiap saat. Tema sentral yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku bagi Bapak Ibu dan saya dalam menggumuli kehidupan kita di sepanjang minggu ini adalah kepemimpinan yang menggembalakan. Berbicara tentang kepemimpinan dalam dunia kerja memang tidak pernah habis. Semua orang ingin menjadi pemimpin. Semua ingin untuk bagaimana dia bisa berupaya untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan keluarga kita juga, pemimpin itu juga tetap ada, baik sebagai suami maupun istri. Di tempat pekerjaan Bapak Ibu dan saya, semua orang akan berlomba-lomba dan berbicara tentang arti kepemimpinan. Semua orang akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus menunjukkan loyalitas. Dia harus berdedikasi yang tinggi di tempat pekerjaannya. Dia harus tetap setia di dalam pekerjaan. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin pun juga dia harus memperoleh pendidikan yang tinggi. Dia harus berupaya sekolah supaya dia bisa memperoleh jabatan atau tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bahkan dia akan terus berkembang, mengembangkan karirnya lewat skill yang ada, supaya dia bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin. Semua orang akan berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk memperoleh yang namanya menjadi seorang pemimpin itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah semua pemimpin yang Bapak Ibu dan saya alami di dalam dunia kerja atau di tengah-tengah kehidupan keluarga memiliki sifat seorang gembala? Ini yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya untuk bisa merenungi tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang menggembala adalah sebuah tanggung jawab yang benar-benar harus kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan dari Sang Pemberi hidup ini. Menjadi pemimpin yang menggembala itu berarti dia siap menuntun domba-dombanya. Dia siap mengarahkan domba-dombanya dengan hati yang penuh kasih. Menjadi seorang pemimpin yang menggembala itu berarti dia harus setia, sabar di dalam menghadapi berbagai macam karakter orang yang dia hadapi. Dan menjadi seorang pemimpin yang menggembala, dia harus menghilangkan sikap otoriter atau kekuasaan. Sifat marah, sifat keras. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman bekerja menghadapi pemimpin-pemimpin di tempat pekerjaan. Kita akan bisa membandingkan yang satu dengan yang lain, yang sudah pergi dan yang ada saat ini. Kita akan membuat perbandingan.
Dan mari Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan saat ini. Yesus mau mengajak kita semua. Yesus mau memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan penekanan di dalam tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Itu dia harus memiliki yang namanya hati seorang hamba. Hati seorang hamba yang setia. Setia kepada tanggung jawabnya. Setia melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan menjadi seorang pemimpin bukanlah dia menjadi tuan atas orang lain. Menjadi seorang pemimpin itu bukan berarti dia seenaknya berkuasa atas orang lain. Tetapi menjadi seorang pemimpin itu dia harus siap menggembalakan domba-dombanya dengan hati seorang hamba. Orang bilang pemimpin itu budak orang lain. Kalau ketong orang Ambon bilang jongos, ya, pesuruh. Siap mengerjakan apapun yang ada. Difitnah. Ada. Kita difitnah oleh anak buah kita. Kita dicuekin. Bahkan kita mungkin juga dipermalukan. Itu kenyataan yang harus kita terima. Menjadi seorang pemimpin dia harus siap menerima itu semua. Dan dia akan punya pikiran-pikiran yang berkembang. Pikiran-pikiran supaya bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya bisa menyayangi dia, bisa menerima keadaannya. Dan ini semua dilakukan dengan hati seorang hamba. Firman Tuhan Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini memberikan gambaran tentang tipe kepemimpinan yang menghamba. Yesus mengajarkan para murid, mengajarkan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin itu. Dia harus benar-benar menjadi seorang gembala yang menuntun, melindungi umatnya, melindungi domba-dombanya, menjaganya, memberikan makanan, memberikan kesejahteraan. Bukan menjadi seorang pemimpin itu dia seperti seorang pencuri atau seorang perampok. Kalau menjadi seorang perampok, Bapak Ibu bisa tahu ciri-ciri perampok atau pencuri. Dia tidak masuk melalui pintu. Dia tidak mengenal domba-dombanya. Dia datang untuk membinasakan, menghancurkan, merombak apa yang ada. Itu tipe kepemimpinan yang menjadi seorang pencuri atau perampok. Tetapi kalau bagaimana dengan kepemimpinan seorang gembala? Dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima sangat jelas menggambarkan tentang seorang gembala itu dia masuk melalui pintu. Dia membuka pintu menyambut, menerima domba-dombanya. Bagaimana Bapak Ibu bisa punya pikiran kalau pintu itu dibuka dan kita masuk? Pasti ada sukacita, pasti ada kedamaian. Seorang gembala itu dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal pribadi satu dengan yang lain. Dan dia berusaha untuk bagaimana orang yang ada di sekitarnya, umatnya, bisa senang dengan kehadirannya. Bahkan domba-dombanya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengenal akan sosok gembala ini. Dan dia akan tetap menuntun domba-dombanya, menuntun orang yang dia pimpin, menuntun umatnya itu ke jalan yang benar untuk memperoleh
sukacita, kekuatan, berkat, bahkan keselamatan. Itu adalah ciri atau tipe kepemimpinan seorang gembala. Domba-domba mengenal dan domba-dombanya akan merasa senang, sukacita. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira Bapak Ibu dan Beta ini ketong ada di tipe yang mana? Kalau jadi gembala atau jadi pencuri atau perampok dalam tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Ataukah kita ada dalam tipe yang mana sebagai domba-domba? Kita mengenal suara gembala ataukah kita tidak mendengar, kita acuh, kita cuek, kita tidak peduli? Itu semua berpulang bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk bagaimana di dalam pergumulan kita di sepanjang minggu ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun di tempat di mana Bapak Ibu dan saya bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selain tipe kepemimpinan yang Yesus mau sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu dan juga kepada kita semua, bacaan kita juga Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 21 itu mau memberikan gambaran tentang tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pemimpin. Tadi Yesus memberikan gambaran kalau seorang gembala, dia akan bertanggung jawab. Dia akan melakukan apa yang mesti dia lakukan. Tetapi perampok, pencuri tidak. Dia tidak akan pernah bertanggung jawab. Dia menghancurkan dan dia akan pergi. Itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin yang notabene-nya sebagai perampok atau pencuri. Tetapi sebagai seorang gembala, dia akan tetap menjaga, melindungi. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan kita ayatnya yang ketiga, sebagai seorang gembala itu dikatakan dia akan menjadi penjaga. Seorang pemimpin itu dia harus menjaga domba-dombanya. Dia harus mendengarkan seruan hati domba-dombanya. Dia harus mendengarkan isi hati orang-orang yang dia pimpin. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga sebagai seorang pemimpin, kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi isi hati anggota keluarga-keluarga kita. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayatnya yang ketiga dikatakan juga ia memanggil domba-dombanya menurut, Bapak Ibu sangat luar biasa, namanya masing-masing. Kalau perampok dia yang tahu nama, tapi kalau gembala yang memiliki hati seorang hamba, dia akan mendengarkan suaranya dan dia akan memanggil domba-dombanya masing-masing. Sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Suara Yesus itu, suara gembala itu sangat indah. Dan mari kita berkaca pada gembala yang agung, yaitu Yesus. Sebagai seorang pemimpin dia harus menjadikan Yesus sebagai gembala yang agung, yang siap menuntunnya. Bahkan kita sebagai umatnya, kita juga harus tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah gembala yang agung, sesuai dengan bacaan kita saat ini. Karena sebagai gembala yang agung Bapak Ibu, suaranya itu sangat indah. Suaranya itu merdu, suaranya itu menyejukkan hati kita. Mungkin saya ajak Bapak Ibu kita semua sama-sama menyanyi kidung jemaat dengan judul Suara Yesus Ku Dengar. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat pujian Suara Yesus Ku Dengar. Terkadang kalau kita menyanyi Bapak Ibu ketong menyanyi saja. Suara Yesus ku dengar, segala macam kita putar-putar. Tapi mari hari ini beta ajak Bapak Ibu semua ketong sama-sama memaknai suara Yesus sebagai seorang gembala yang memanggil Bapak Ibu dan saya. Mari kita sama-sama angkat pujian dan dipandu oleh trompet. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, dengan setengah suara saja.
supaya ku di Golgota aku datanglah, sangat indah Bapak Ibu lagu ini. Yesus memanggil kita sebagai seorang gembala yang agung. Mari kita datang kepadanya. Kita mengenal kita punya gembala yang agung, yaitu Yesus. Jaminannya adalah Bapak Ibu kita akan sejahtera. Jaminan yang Yesus berikan kepada kita ketika kita datang kepadanya melalui pintu, kita akan memperoleh berkat dan sukacita. Kesejahteraan, kelimpahan, anugerah dan rahmat itu disediakan bagi setiap orang yang mau datang kepada gembala yang agung. Dan setiap orang yang mau melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan setiap saat. Sangat luar biasa. Bahkan menjadi seorang pemimpin, dia harus rela berkorban. Yesus sendiri bukan saja dia berkorban, menurut kita mungkin sedikit-sedikit, tidak. Tetapi Yesus saja bisa mengorbankan dirinya, jiwanya, raganya untuk kita sebagai gembala yang agung, sebagai pemimpin yang agung di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mempertaruhkan hidupnya di tiang kayu salib. Akhir-akhir ini banyak pendapat yang bisa mempengaruhi pikiran kita sebagai orang yang percaya bahwa kematian Yesus adalah merupakan sebuah tragedi. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya mau mengajak kita semua bahwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus sebagai gembala yang agung adalah sebuah bukti kemuliaan Allah yang Allah nyatakan di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, dan bukti bahwa Yesus sebagai gembala yang agung saja masih tetap taat dan setia kepada Tuhan, kepada Bapanya di sorga. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya. Belajar dari kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi corona ini, mari Bapak Ibu, tanggung jawab kita. Kita harus tetap melakukan yang terbaik melalui hati kita dalam tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang menggembalakan domba-dombanya. Pandemi ini Bapak Ibu belum berakhir. Banyak orang yang sakit akibat wabah ini. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Di mana-mana terjadi pemutusan hubungan kerja. Mungkin pendapatan juga akan berkurang. Semua orang susah. Anak-anak kita juga terbatas dalam pembelajaran. Hari ini firman Tuhan menyapa kita semua warga gereja Protestan Maluku di usia 86 tahun ini. Mari kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di tempat pekerjaan kita dengan baik. Sebagai pemimpin, mari kita tetap berserah kepada pemimpin yang agung, yaitu Yesus sebagai gembala segala domba. Sebab
Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah ancaman pandemi ini Bapak Ibu, kita tetap dijaga. Pemimpin yang agung akan tetap menjaga Bapak Ibu dan saya. Pemimpin yang agung akan tetap melindungi dan tidak akan pernah menyakiti kita. Akan menyediakan berkat yang berkelimpahan dan akan memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita pulang dari rumah Tuhan yang kudus saat ini, mari kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang yang Tuhan berikan untuk menjalankan kepercayaan yang sudah Tuhan Allah amanatkan kepada kita. Bapak Ibu, kita juga punya tanggung jawab bersama. Sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan dan bergereja. Kita masih punya pergumulan untuk pembangunan rumah Tuhan yang sementara ini menjadi pergumulan jemaat. Dan kebanyakan Bapak Ibu yang sudah memberi untuk pembangunan rumah Tuhan, khususnya pembangunan yang ada di gedung gereja sektor teratai. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu memberikan sumbangan untuk pembangunan tegel gereja. Terima kasih selama hampir 1 bulan ini, 1 bulan 2 minggu ini tidak salah Bapak Ibu, lewat sumbangan Bapak Ibu jemaat yang ada di dalam jemaat ini, bahkan di luar jemaat, di kota Ambon, di Jakarta, bahkan di negara Belanda, ada yang memberikan untuk pembangunan rumah Tuhan Bapak Ibu, karena mereka memiliki rasa tanggung jawab. Dan kebanyakan memberi, dan semua sumbangan Bapak Ibu sudah diperuntukkan untuk pembangunan, khususnya pembuatan tegel, dan semua telah dilakukan, baik itu di lantai 1 maupun di lantai 2. Dan sisanya Bapak Ibu itu sudah pembelian untuk pembuatan jendela, 42 buah jendela. Masih ada pergumulan jemaat juga untuk pembelian kaca di depan itu. Bapak Ibu, kami Badan Pelayan Panitia juga mengharapkan uluran tangan, bantuan dari Bapak Ibu untuk pembangunan kaca gereja yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Siapa lagi yang mau bantu? Ketompo istilah potong di kuku, rasa di daging. Ya, ale rasa, beta rasa. Ya, seperti itu. Ketompo punya semboyang orang Maluku. Ale rasa, beta rasa. Mari Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam keluarga, sisihkanlah berkat untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena disitulah Bapak Ibu, Tuhan akan memerintahkan berkat bagi kita. Mengakhiri doa dan pergumulan kita bersama sebagai warga gereja di usia yang baru ini, mari kita tetap menjalankan tanggung jawab kita di sepanjang minggu ini sebagai gereja yang tetap bergumul. Doa yang kita naikkan bukan saja habis di saat ini, tetapi terus berlanjut. 86 tahun kita tetap bergumul. Mari Bapak Ibu, dengan semangat api Injil yang terus membakar semangat kita, berjuanglah, layanilah Tuhan, dan biarlah Tuhan akan tetap menolong kita semua. Selamat merayakan ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-86 bagi warga gereja, dan untuk warga Kota Ambon, selamat merayakan hari kelahiran Kota Ambon yang ke-446. Tuhan memberkati kita semua. Amin.